Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semuanya kesehatan, nikmat iman dan Islam, dan juga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan barang siapa bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Dan barang siapa kufur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang pedih. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh umat muslim yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan istiqomah dalam jalannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada seorang pemuda yang hendak meninggal. Maka beliau berkata, bagaimana keadaanmu? Pemuda itu menjawab, demi Allah ya Rasulullah, sungguh saya sangat berharap kepada rahmat Allah dan saya sangat takut akan siksa Allah atas dosa-dosa saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah dua perkara tersebut ada pada hati seorang hamba yang dalam keadaan seperti ini, kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkannya dan akan Allah amankan ia dari apa yang ditakutkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan sanadnya hasan. Pelajaran yang dapat kita ambil daripada hadis tersebut adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan ar-raja, berharap, adalah bahwa jika seorang hamba melakukan kesalahan, dosa atau kurang dalam melaksanakan perintah Allah, maka hendaknya dia bersangka baik kepadanya dan berharap agar ia menghapuskan, mengampuni dosanya. Saya pernah ditanya oleh seorang jamaah, bagaimana dengan sholat saya? Ya Ustaz,
saya merasa ada bacaan sholat saya yang masih salah, saya merasa ada gerakan sholat saya ini yang masih belum sempurna, saya merasa juga ada gerakan atau batas-batas wudhu saya yang masih belum sempurna. Maka menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya, maka hendaknya ketika kita merasa atau ditanya oleh seseorang dan beliau tidak sengaja untuk melaksanakannya karena sedang proses dalam belajar, maka yang disampaikan adalah hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam sholat kita, ya, tidak ada orang yang merasa sholatku yang paling diterima, ya, walaupun ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Ali, ya Ali, bagaimana sholat yang baik itu, gitu kan? Maka disampaikan kepada Ali, sholat yang baik ya sholat yang diterima, kan gitu, ya. Maka ketika kita salah mentafsirkan pengertian sesuatu hal apapun itu, maka kita akan tersesat, ya. Ini kata guru saya, gitu kan, apa namanya, ilmu itu bersumber di satu kitab, ya. Maka kuncinya kalau kita ingin mengerti wawasan, ingin tahu ilmu, ya belajar dengan kitab, ya. Banyak kitab, ada kitab tauhid, ya, banyak, ada kitab arba'in, banyak, ya. Mau yang di bidang fikih atau yang di bidang apapun, banyak buku-buku kitab yang sudah dikarang oleh para ulama, ya. Tetapi itu kan, apa pesan beliau setelah membaca kitab? Memang betul, ya, ilmu itu bersumber dari kitab-kitab karangan para ulama, tetapi kuncinya adalah guru, ya. Kuncinya adalah orang-orang yang berilmu itu sendiri. Mungkin kita bisa membaca dengan tebal buku mungkin 600 halaman, 800 halaman, bisa, ya, kita menyelesaikan. Tetapi, ya, jangan sampai, ya, kita membaca kitab dengan berubah-ubah dengan pemahaman yang kita pikirkan sendiri, ya. Ini saya pernah mengikuti satu kajian namanya waktu itu di teman-teman Nahdien itu kan, karena ada satu kiai yang membahas satu kitab, ya, itu diberikan biasanya dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha, ya, amanu, orang-orang yang, tapi dengan pakai bahasa Jawa, namanya apa ya, sorogan, ya, kalau di daerah Jawa Timur itu namanya sorogan. Terus, ya, ada yang membahas satu kitab di satu pertemuan itu juga hadis, ya. Jadi satu hadis, satu bab, kemudian berpindah satu bab, kemudian seterusnya sampai berpindah-pindah kitab, ya, namanya sorogan. Nah, hadisnya, ayatnya mungkin sudah kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah misalnya, ya. Hadis atau ayatnya pun bahkan kita sudah mampu menghafal, tapi penjelasannya yang dimaksud daripada tersesat karena ilmu, ya, ini yang dikhawatirkan. Kalau kita membaca kitab tanpa guru, ya, tanpa ulama atau tanpa orang-orang yang mengerti dengan buku itu, dengan kitab itu, takutnya kita tersesat atas akal kita, ya. Nyatanya, ya, banyak orang yang ada di Indonesia ini yang memang sengaja bahkan belajar, yang penting belajar, tidak peduli itu kitab karangan siapa, itu kan. Bahkan banyak ulama-ulama yang lain itu melarang jangan sekali-kali mendekati buku itu, ya, apalagi membacanya, ya. Ternyata banyak sekarang, Pak,
Bahkan sampai menemukan, saya itu beberapa kali menemukan di pesantren itu biasanya ada orang yang minta wakaf ya. Jadi mungkin ada beberapa Quran, bahkan ada satu set itu isinya berapa ya, untuk dibagikan karena beliau ingin ya, mudah-mudahan dengan Quran ini dipakai oleh para santri penghafal Quran, lalu kemudian kalau dengannya santri bisa menghafal, nah harapannya itu pahalanya itu mengalir kepada orang-orang yang bersedekah Quran, sedekah jariah Quran ya. Nah ini beberapa kali saya pernah menemukan ketika nyimak di ayat berapa gitu kan, saya masih ingat yang dibedakan itu bahkan ada yang hilang Pak hurufnya. Misalnya aslinya ayatnya ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah, harusnya innallaha ma'as-sabirin gitu kan. Nanti ada beberapa ayat yang entah ya wallahu alam apakah itu disengaja atau memang karena kesalahan dari pencetaknya gitu kan. Mudah-mudahan tidak disengaja itu kan. Kalaupun disengaja kan berarti ada orang-orang tertentu yang ingin merubah ya. Tapi apa yang disebutkan Allah dalam hadis itu, Allah itu nanti akan menjaga Al-Qur'an, akan menjaga kalamnya ya, akan menjaga ayat-ayatnya sendiri, yaitu melewati orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an di dunia ya. Di dalam hadis itu ahlul Qur'an ya ahlullah ya. Mereka yang ahli Quran adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya tidak memakai waktu yang lama ketika Allah Subhanahu wa taala ingin membuka Quran ini sebenarnya salah. Maka waktu itu memang Quran langsung kita bagikan ke santri, dan yang salah itu hanya satu mushaf itu aja Pak. Yang lain dari cetakan yang sama benar. Nah, kita bandingkan yang lain, kita buka di ayat yang sama, ternyata yang salah itu cuma satu aja. Ya, maklum ya. Jadi kalau seperti itu kan bukan dari kita. Terus lagi semalam, malam Kamis berarti, saya kajian juga tahsin, kebetulan dengan arti perkata. Ya, di sana tuh menceritakan tentang Nabi Isa alaihi salam dengan ibunya, ya, yaitu Siti Maryam. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam satu ayat tersebut adalah, maka di dalam Quran yang saya baca itu kan, Allah Subhanahu wa taala mengganti ya Nabi Isa dengan orang yang betul-betul diciptakan sangat mirip dengan Nabi Isa. Ya, tapi tidak disebutkan namanya. Kalau di dalam kitab Injil mungkin ada yang memberi nama Yohanes, ada yang memberi nama apalah gitu kan. Tapi di dalam kitab itu hanya dijelaskan bahwa sebenarnya Nabi Isa ya, itu sekarang yang menjadi pertanyaan nih. Tadi malam juga karena ayat itu jadi panjang pembahasannya itu. Ya. Ada yang bertanya lah, ini yang benar bagaimana Ustaz? Apakah Nabi Isa alaihi salam itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekarang pertanyaannya itu. Yang ketika dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi, ya, ingin membunuhnya gitu kan. Padahal oleh Allah Subhanahu wa taala mereka orang Yahudi meyakini bahwa yang ia tangkap itu adalah Nabi Isa. Ini Pak, kalau saya datang ke teman-teman Nasrani gitu kan, saya didebat habis-habisan ini. Ya, didebat habis-habisan. Ya, karena mereka meyakini ini yang disebut Nabi Isa itu ya ini gitu, yang diyakini sekarang itu Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak belajar banyak hadis tentang menjelaskan tentang ilmu perbedaan itu, maka kita akan terbawa, oh iya iki ana wonge sama persis gitu. Sama persis. Itu bahkan banyak orang-orang di sekeliling kita nih, ada nih guru saya juga. Beliau ini dilahirkan di dunia kembar, Pak.
dari postur tubuhnya, warna kulitnya, sama wajahnya itu mirip. Ya, namanya Fulan dan Fulan misalnya. Jadi yang satu ini guru saya, yang satu kemudian beliau ada di Wonogiri, ya di Batu Retno sana. Itu ketika saya camp Quran dengan beliau, saya pikir ini ustadz yang saya kenal di Pengging gitu kan. Saya kenal di sini. Ternyata itu adiknya, Pak. Mirip. Saya sudah, tapi beliau mungkin sudah diinformasikan tentang saya. Nanti akan ada teman yang bantu ke Batu Retno untuk program camp tahfidz itu kan. Karena biasanya ada one week one juz ya. Kita waktu-waktu liburan itu anak mungkin kelas 6 SD, kelas 5 SD, kelas 4 SD itu untuk liburan di satu tempat di masjid, ada asramanya juga. Nanti mereka menjalani program ya percepatan menghafal 1 minggu 1 juz ziyadah baru, Pak. Nah, ini saya pernah ikut di sana itu sudah 1 hari, Pak. Saya juga nggak curiga. Ya, Ustadz mohon maaf, ini saya bukan beliau, tapi ini saya gitu kan. Ya ada, saya sebutkan namanya, Ustadz Amri, namanya satu Ustadz Amri, yang satu Ustadz Aziz. Ya, nah adiknya itu namanya Ustadz Aziz. Saya kenalnya dengan Ustadz Amri dan boleh dikontak. Ini kakak saya. Ternyata kembaran. Saya pikir beliau kembar kan biasanya ada perbedaan sedikit itu kan. Mungkin apa namanya mukanya atau rambutnya dan sebagainya itu sama persis. Bukan sama jenggot-jenggotnya sekalian itu. Wah, ini kok sama persis. Ternyata 1 hari saya di sana itu, Pak, nggak curiga saya pikir beliau yang di sana gitu kan. Masya Allah, ternyata Allah bisa. Kalau ada orang yang bilang ya bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu nanti akan menciptakan orang setelah mati, gitu kan? Pertanyaan-pertanyaannya umat Nabi Isa alaihissalam itu seperti itu. Bagaimana mungkin? Ya mungkin saja. Buktinya di dunia itu ada orang yang diciptakan kembar sama. Ya wallahu a'lam bishawab. Bahkan apalagi dan itu gitu kan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu, ya, menciptakan hewan, menciptakan manusia, belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini lebih sulit. Kalau hanya mungkin itu teman-teman sekarang tuh ya yang suka sama motor, ya, barangnya sudah diciptakan dulu. Kita naik motor sudah enak ya, sudah pakai bensin dan sebagainya. Lihat perjuangan mereka saat belum ada motor, bagaimana membuat roda, bagaimana membuat mesin, bagaimana membuat yang lain. Nah, ini yang sulit itu ketika menciptakan sesuatu yang dulunya belum ada menjadi ada. Ini juga saya teringat. Ya, ini mungkin pesan untuk santri-santri sekalian. Saya waktu itu pernah ditanya ya oleh guru saya, "Hele, kowe sesuk nek ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala ya punya pondok pesantren gitu kan, kamu pilih yang mana?" Satu, ya, dihadapkan oleh 2 pilihan santri. Yang satu, dia terkenal IQ-nya tinggi, cerdas, berpikirnya sangat cepat, menghafalnya sangat cepat. Ya, dia ingin sama-sama belajar denganmu. Yang satu, dedel, ya, dedel, tidak cerdas sama sekali, wonge biasa-biasa saja, bahkan akhlaknya juga biasa-biasa saja, bahkan sampai kurang menurut kita. Nah, ya saya waktu itu dengan tenang ya, aku lo pilih yang pinter ya, pinter boleh sithik dadi pinter gitu kan, pilih santri yang pinter ya, sehingga nanti dengan target-target yang kita punya ya, dia harus hafal Quran gitu kan selama 3 bulan atau 6 bulan atau bahkan 1 tahun, dia mampu karena modalnya pinter sih itu kan, pinter ya, ditahsin sebentar, ditalaki sebentar, disuruh hafal 15 menit hafal setengah juz. Wah, ini 1 jam bisa 2 juz ini gitu kan. Wah, cepet sekali. Ya memang ada, Pak. Saya pernah waktu itu ya singgah di satu pesantren, bahkan ada yang mampu menghafal 1 halaman itu 7 menit, Pak. 1 halaman mushaf itu kan ada 15 baris nih. Saya aja nggak bisa, saya bilang gitu. Loh, antum ini pinter sekali, saya bilang.
Itu kalau antum mendengar kisah-kisah seperti itu mungkin kayak tidak mungkin ya menghafal satu halaman mushaf waktunya cuma 7 menit. Ya, waktu itu ya banyak yang saya tes itu banyak Pak, ada yang pertama ada yang 30 menit, ya, ada yang di bawahnya 20 menit, ada yang 10 menit, ya. Turun-turun lagi itu paling cepat itu 7 menit. Dan saya herannya dia bisa berani menyetorkan menyetorkan hafalannya. Ini Quran saya simak. Ya, beliau siap, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum, dari awal sampai akhir enggak ada yang salah. Dan itu hafalan baru, bukan mengulang. Kalau mengulang ya gampang mengulang itu. Tapi kalau hafalan baru, wah ini termasuk orang-orang yang cerdas. Maka saat itu dibingungkan dengan cerdas, wah iya kita membuat pesantren yang ya dites masuk, pokoknya kalau kurang dari setengah jam dalam satu halaman kita tidak terima. Lah nanti mereka belajar dengan siapa? Saya pusing dengan seiring perkembangan zaman itu kan. Jadi beliau menjelaskan ke saya, kalau engkau memilih murid, memilih santri itu kan yang dari awal sudah cerdas, sudah pandai, sudah punya kelebihan EQ yang tinggi, kemudian engkau mengajarnya dan berhasil, itu saya rasa biasa-biasa saja. Beliau itu, saya sampai sekarang itu sudah sekitar 15 tahun Pak, saya tidak dipertemukan dengan beliau, mudah-mudahan beliau sehat ya, tidak ada hal yang lain. Kemudian yang kedua, ya pilihlah santri yang betul-betul engkau cetak, ya dia dalam keadaan kosong. Jadi ibaratnya ketika santri baru masuk, ya murid kita baru masuk itu, ataupun anak kita itu diibaratkan kata beliau adalah satu wadah yang kosong, satu gelas yang kosong, dan kita harapkan yang mengisi itu adalah kita. Ya jangan datang-datang gitu. Ya saya juga tidak heran kalau masuk pesantren ini syaratnya apa Ustaz? Syaratnya masuk sini harus sudah hafal 15 juz. Ya 1 tahun kemudian santrinya khatam, ya saya biasa-biasa saja Pak, masuk sudah 15 juz. Ya kalau mau tanding ya sama-sama mulai dari nol. Ya di pondok saya itu Pak tidak ada, ya bahkan jarang yang mereka masuk hafalannya berapa, 5 juz, hafalannya berapa, 7, hafalannya 10 juz. Ya rata-rata itu mereka belajar abata. Alhamdulillah sekarang sudah ada yang 15, ya sudah ada yang selesai juga, ya walaupun tidak di pondok, ya sudah keluar. Ini saya Pak masih dalam pantauan saya, ada yang 5, ada yang 3, ada yang bermacam-macam Pak. Mulainya semuanya dari rata-rata itu dari nol, mulai mengenal huruf hijaiyah. Ya ini satu perjuangan. Ya kalau nanti mereka berhasil, kita mendidik seorang murid yang awalnya modalnya nol, biasa-biasa saja, itulah disebut menjadi orang yang berhasil. Ya, kalau yang dididik itu orangnya pandai duluan, dah pinter, ya kita berarti memberikan sesuatu hal hanya sedikit, yang lainnya bawaan mereka gitu kan. Ini ada satu rasa kepuasan sendiri ketika kita mengajar. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian adapun orang yang bergemilang dalam kemaksiatan, kemudian dia berharap Allah tidak menyiksanya pada hari kiamat tanpa ada rasa penyesalan atau takut dan kesadaran untuk meninggalkan perbuatan maksiat tanpa melakukan taubat yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah orang yang tertipu oleh setan. Ya, tahu kalau dia meninggalkan sholat itu berdosa, tahu kalau kita bermaksiat sesuatu hal yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala itu berdosa, lalu senantiasa dia masih ada waktu, nanti saja. Ya, satu saat ya ketika ada orang yang seperti ini, nasihatnya cukup satu aja. Ya, coba kamu ingat, seandainya dalam kemaksiatanmu saat ini mungkin dia minum, lalu Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawamu, apa yang kamu bisa lakukan? Itu kan. Ini saya dengan seperti itu, saya ingat kemarin Pak, di kampung saya itu, ini di Tanjung tuh, pagi sore-sore ya, itu kan biasanya di jalan menuju sana itu ada balap liar tuh Pak, Nah kalau di kampung tuh ada seperti itu. Nah
Seandainya dia pulang Pak, coba mungkin malam dia mabuk-mabukan gitu kan, di mana di pinggir kampung, pagi-pagi dia pulang. Saya tuh kebetulan dengan istri gitu kan, bilang wah iki truknya kok parkir neng kene gitu kan, karena mungkin muatan berat ya, mati di, jadi badan truknya itu nggak lurus Pak, agak miring gitu, mungkin mau di pinggir ke udah nggak nyandak lagi karena nggak bisa maju, didorong juga nggak kuat kan gitu. Dia dikasih rambu-rambu di apa namanya, di sebelum truk itu dikasih pohon-pohon gitu kan, di truknya juga biar kelihatan kalau itu macet, dihidupkan juga lampu headset. Pas pagi-pagi Pak, saya 5:30 kalau nggak salah, tuh hari libur, hari Ahad, saya main ke sana. Saya bilang, ini kalau orang ngebut mesti nggak kelihatan karena kabut itu kan. Tapi lampu headsetnya itu masih nyala, ada kelihatan orang yang mau membenarkan itu. Nah, pas saya balik sekitar 6:30, ya belum lama, saya ke sana 5:30 pagi, mau balik lagi ya karena mau ke pondok lagi, itu sekitar 6:30. Di situ udah ada kecelakaan Pak. Jadi nabrak truk berhenti. Nah, ketika udah banyak polisi, saya sebentar di sana, ternyata itu tetangga saya yang di dekat kampung sana itu. Nah ini ceritanya, yang lain tuh pada kabur, pulang bareng-bareng ya, kan sepeda motor sendiri-sendiri, biasanya anak-anak muda tuh gerombolan gitu. Aku itu nabrak, jatuh, pecah sampai kepalanya itu, kenceng berarti kan. Tadi katanya rombongan gitu, menurut saksi mata yang di situ rombongan. Nah yang temannya tuh nabrak sampai seperti itu ditinggal pergi Pak. Coba bayangkan, mabuknya bareng-barengan ya. Ternyata yang nabrak itu 2 orang ya, depan belakang. Yang depan tuh meninggal ya, yang belakang tuh koma. Ya, patah tulang dan sebagainya, koma. Nah ini coba, yang masih diberikan hidup walaupun koma itu masih penting diberikan kesempatan untuk menyesal, diberikan kesempatan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tidak. Ya, ini pesan guru saya seperti itu. Ya, kalau kita sedikit saja membelok dari aturan Allah Subhanahu wa taala, maka langsunglah ingat. Ya, misalnya kita malas ya. Pas ketika diserang oleh kemalasan kita, dengar adzan subuh, Allahu Akbar itu. Sedilit gas. Ya. Maka ingatlah, kalau nanti Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada malaikat Jibril, malaikat Israel untuk mencabut nyawanya, maka apa yang bisa kita lakukan? Itu kan sampai ada orang yang membuat meme di HP itu Pak. Ya, gambar lucu itu. Ya, hati-hati pas ketika tahun baru itu. Kalau tahun baru kita niup trompet, bagaimana kalau trompet itu yang niup malaikat Israfil? Ya hancurlah kalian. Itu kan mau dikon-kon ya, kan identik ya kalau kita malam tahun baru Hijriah, tahun baru umat Islam. Ya, umat Islam ini pada diam. Ya, tidak mau mungkin pawai, mungkin sekedar merubah foto profilnya atau membuat status ya selamat mengucapkan ya tahun baru ajaran Islam, ya tahun Hijriah, tahun baru. Ya, tapi saat mereka memperingati tahun barunya bukan umat Islam, gitu kan, ikut pawai di alun-alun, muter-muter, ya menyalakan kembang api, gitu kan, sampai tidak ingat waktu sampai besok pagi. Nah yang lebih parahnya lagi, ya, yang ikut seperti itu santri juga, masya Allah, ya. Kalau yang sekolah mereka di luar dan orang tua kurang memperhatikan, ya wajar karena orang tua tidak memperhatikan. Ya, tapi ini santri otomatis pasti dia paham sebenarnya. Ya, tapi yo melu gitu. Ayo nang Sukarjo, ning Boyolali, ning ngendi? Cari tempat-tempat yang ramai padahal itu gudang maksiat. Maka kalau dengan seperti itu ingatlah ya, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala saat itu juga memerintahkan kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Ya, kita bisa apa kan gitu. Ya. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita dan keluarga kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan di pembahasan yang lalu
saya sudah sampai di keutamaan sholat ya. Ada yang menyebutkan bahkan sampai Nabi Muhammad SAW, pokok terpenting dari segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat, serta puncak tertingginya adalah jihad fi sabilillah ya. Berarti sholat ini termasuk urusan yang sangat penting. Lalu kemudian Nabi SAW kembali menjelaskan, tidakkah seorang muslim yang ketika tiba waktu sholat fardu dia membaguskan wudhunya dan kekhusyukannya serta rukuknya, melainkan sholat itu menjadi penghapus dosa-dosanya yang telah lewat selama dia tidak berbuat dosa besar, dan itu sepanjang masa ya. Sholat kita tidak lama ya. Hanya seumuran kita, dikurangi masa kecil kita, mungkin dari mulai 0 ya, saat kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita berumur berbalik ya, umur balik ya, macam-macam. Ada yang 10 tahun sudah, ada yang 15 tahun, ada yang 18 tahun dan sebagainya. Ini macam-macam. Berarti dari terhitung itu. Nah, saat saya menjelaskan ini, lalu kemana dosa kita saat kita belum balik, Ustaz? Ini yang menanggung masih orang tua kita ya. Saat kita balik ya, berumur dewasa, saat itulah kita mulai menerima pahala kita sendiri yang kita lakukan. Kemudian dosa ketika kita melakukan dosa, sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita ya. Misalnya dari umur 15 tahun ya, sekarang bisa dibayangkan ini umur berapa nanti umur manusia ya. Kisi-kisinya sudah disebutkan Nabi ya, antara dia berumur 60 tahun sampai 70. Kalaupun ada lebihnya, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dari umur 60 tahun sampai 70, ada yang 60 pas, 61, 62 ya. Bahkan sampai umur 70 masih ya, umur 75 masih ya. Jamaah tahsin saya itu Pak 70 tahun gitu kan, 74, mereka malah istiqomah. Saya datang ya, misalnya jadwal itu jam 19.30, saya datang biasanya kurang 5 menit ya. Saya dah dari tadi saya sholat di rumah, habis itu langsung ke sini ya, istiqomah sekali. Tapi kalau dilihat bagaimana perkembangannya Ustaz, ya Masya Allah, kita harus sabar aja gitu. Karena kita membimbing mereka itu tidak semudah ya. Mungkin anak umur 15 tahun, anak umur SMA itu kan tidak semudah itu. Karena yang kemarin dijelaskan ikhfa ya, itu hurufnya ada 15 atau 14 ya, itu. Besok ditanya lagi 6 Ustaz, lali. Besok ditanya lagi itu 2 ya, beda lagi ya. Ya, susahnya mungkin itulah ruginya kita ketika kita belajar sudah di masa tua. Sulit otak kita ini untuk mengingat ya. Tetapi lebih baik ya kita belajar di masa tua, karena itu nanti yang akan menjadi hujah daripada tidak sama sekali ya. Di jamaah saya itu sampai beliau bertanya, saya masih ingat karena waktu itu jamaahnya campur, beliau yang paling tua itu selalu datang di depan Pak, bertanya, ini bagaimana Ustaz, setiap habis selesai tahsin dan bertanya apa namanya, lah saya ini tidak bisa mengucapkan huruf do Ustaz, bagaimana yang sempurna itu, yang kayak so ada titiknya itu ya, karena giginya sudah habis ya. Ada enggak Ustaz hadis yang apa namanya menyebutkan atau memberikan rukhsah, keringanan untuk orang-orang yang belajar Quran di masa tua yang giginya sudah lepas? Kan nggak bisa mengucapkan huruf ro, nggak ada giginya juga nggak bisa ya. Ya saya jawab nggak ada ya. Jadi mungkin ada Quran yang kalau sudah berumur 70 tahun maka dimaklumi saja, mboten enten ya. Semuanya diharamkan membaca Quran itu dengan warattilil Qur'ana tartila, dengan tajwid yang benar, dengan indah ya, dengan bagus
Itulah tujuan dari belajar tahsin. Umurnya tidak disebutkan apakah dia umur 10 tahun, ya, umur 50 tahun, semua standarnya sama. Ya, orang belajar Quran, saya ini mantan tentara Ustaz. Oh, jenengan maklum Pak, yang lain nggak apa-apa. Itu nggak ada, semuanya sama. Hanya saya yang bisa memerintah tentara Pak. Salah jenengan, saya menyalahkan beliau. Mungkin kalau di jalan saya disalahkan nggak apa-apa. Jenengan nggak bawa helm Pak, yuk siap. Kita punya aturan sendiri sini. Banyak Pak. Ya, dan Pak polisi yang belajar itu ternyata ya mereka semangat sekali untuk belajar Quran. Ya, saya juga heran. Karena mungkin ada yang juga pensiun tentara itu bilang, Pak, saya itu menyesal. Ya, urusan dunia saya, anak-anak saya semuanya sekolah tinggi. Tapi sayang, ketika saya sudah tua, ya, bahkan mereka tidak bisa sekedar untuk mendoakan saya, tidak bisa. Ini kita yang saat ini punya anak itu, ya, cobalah untuk menanam investasi akhirat. Tanamkan ke diri anak kita hanya sekedar mengirimkan doa. Ya, masa orang tuanya meninggal dunia disuruh untuk mengkafani. Ya, bahkan wah saya nggak bisa Ustaz. Saya pernah datang di satu ini, Ustaz saya minta tolong diurusi ini orang tua saya. Saya langsung di situ saya nyeletuk. Kenapa nggak jenengan sendiri? Saya bilang. Nah kalau saya bisa yo, saya nggak harus. Jadi waktu itu saya memaksa kepada anak turunannya, kalau tidak bisa ya belajar. Masa orang tuanya sendiri, maksud saya itu bukan saya yang nggak mau, ya, tapi menunjukkan bahwa ini juga bagian dari dakwah. Kalau mau memandikan saja tidak mau, ya, padahal itu adalah pertemuan kita terakhir dengan orang tua kita. Terus piye nanti? Memandikan jenazahnya saja tidak mau, apalagi orang tua kita sudah tidak ada. Mungkinkah dia mendoakan? Kemungkinan kecil banget itu Pak. Wis lali. Apalagi orang tuanya meninggalkan harta yang banyak, saya lali meneh, ya kan? Rebutan, ya, untuk warisan. Saya bilang, kalau jenengan nggak mau sholat di sini, saya juga nggak mau menyolatkan. Saya bilang, saya sunnah muakkad, nggak wajib, tapi jenengan wajib. Saya orang jauh. Itu enggak sholat saya enggak apa-apa, warga sini juga ada, saya bilang gitu. Ya, tapi kalau jenengan sendiri tidak mau menyolatkan, tidak mau mendoakan, tidak mau ngerukti jenazah, ya saya kira itu karena beliau memang saya lihat tidak bisa, ya setidaknya dia menemani saya, ya mungkin memegang apanya lah, ya edok-edok nyekel gunting napa pripun untuk gunting kain kafannya, untuk ngeruktinya jenazah ibunya sendiri padahal, itu kan. Masa tidak bisa mau memandikan, alasannya takut. Ya kenapa takut? Ya, ini ibu kita sendiri. Ya. Jangan sampai ya berbaktinya kita padahal kita sudah berbakti dengan orang tua kita, setiap bulan kita kasih uang, saat sakit kita sembuhkan. Maksudnya diberikan biaya untuk berobat sembuh. Ya. Kemudian itu pun ketika ditanya, "Ibu, apa jenengan sudah ridho?" Ya. Kula dadi putrane jenengan napa jenengan sudah ridho? Niku jek enek sing muni Pak urung. Aku ki pengen kowe tinggal nang kene, ora gur sekedar ngirimi duit. Susah, gitu kan. Cari tempat kerja kita di Solo, Pak. Putrane ten Wonogiri. Ya ndak dino kon ngunjungi rono. Ya kita pahamkan kalau beliau masih bisa berpikir, masih bisa menerima ini. Ya, setidaknya kita mengunjungi beliau ya setiap waktu itu hanya mengobati rasa rindu. Itu kan, dibawakan makanan kesukaannya, diajak untuk kemana, karena kesempatan kita ini sangat pendek. Jangan sampai ketika orang tua kita sudah tidak ada baru kita paham, wah ngerti yo aku dhisik, itu kan, ngerti yo aku dhisik dan sebagainya. Nah ini kalau sudah tidak ada baru kerasa bagaimana kita mau berbakti kepada orang tua kita, hanya lewat doa-doa kita, hanya meneruskan kebaikan mereka, tapi tidak bisa berkomunikasi dengan mereka karena orang tua sudah diambil Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekarang doakan. Ya, doakan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan kesempatan aku, ya. Berikan kesempatan saya untuk bisa berbakti dengan orang tua, kedua orang tua saya. Nah, ini sangat penting. Ya, kalau orang mungkin dalam tahap belajar mungkin tidak terasa. Tapi kalau kita sudah berkeluarga, itu adalah tantangan yang besar untuk para
laki-laki. Saat kapan kamu mengingat mengunjungi orang tuamu? Saat kapan kita melihat orang tua mereka? Kita punya keluarga sendiri, ini berat, Pak. Ya, kalau tidak ditanamkan sejak sekarang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pertemukanlah saya jodoh keluarga dengan orang-orang yang paham agama. Ya, berat. Kalau visi misinya sudah berbeda, itu kan. Istrinya, wah ini pokoknya ditabung, Pak. Besok kita harus beli rumah yang lebih besar lagi daripada ini. Ya, suaminya dedit, itu kan, punya uang, sedekah. Nah, ini sudah enggak, visi misinya sudah enggak sama. Tapi kalau ada pembicaraan khusus, yo setidaknya kita juga nabung, setidaknya urusan akhirat kita juga kita pikirkan, sehingga sejalan, hidup itu nyaman. Ya, mungkin bersedekah kita ketika mendapatkan uang, ya. Ada yang menyebutkan zakat profesi, sebenarnya nggak ada itu zakat profesi. Zakat profesi itu ada, ya, itu pendapat ulama, itu pendapat ulama yang dia bilang bukan nggak ada, maksudnya di dalam nas itu kan yang namanya zakat mal itu akan terhitung selama 1 tahun kan, kata Rasulullah gitu kan. Ada yang mungkin dia punya ternak kambing, ternak sapi, jumlahnya harus berapa, nisabnya kan Anda sendiri, emas pun juga gitu. Harta benda yang kita tempati yang produktif saat itu, mungkin kita punya perusahaan, nah dalam 1 bulan itu income-nya berapa, penghasilannya berapa, lalu kemudian ada batas untuk ketika harta itu sudah 1 tahun baru kita keluarkan zakatnya. Tapi ada pendapat ulama, ini pendapat ulama gitu, juga yang menyebutkan bagaimana dengan zakat setiap pendapatan kita, mungkin gaji dalam 1 bulan, ya misalnya gajinya 10 juta, ya kata pendapat ulama daripada nunggu 1 tahun lagi kelamaan, gitu. Kelamaan artinya belum tentu dalam 1 tahun itu nanti kita ingat, maka lebih selamat, ini pendapat ulama, lebih selamat ketika kita mendapatkan upah, mendapatkan gaji, maka seketika itu langsung kasihkan, ambil berapa persennya, kita ambil dikasihkan kepada yang membutuhkan. Itu lebih selamat daripada ditabung dulu gitu. Hartanya harus sampai, kalau emas kan berapa, 85 gram, diuangkan berapa Pak, 85 juta kalau nggak salah itu. Nah itu baru kalau nilainya sekian di gram ke pinten gitu kan. Kalau harta itu tersimpan dalam 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya, ya berapa persen gitu kan, baru dikeluarkan. Ya, jadi itu dihukum, nanti kita akan sampai di sana gitu, kalau sudah sampai. Jadi itulah Islam sebenarnya. Maka sampai sahabat Umar bin Khattab tuh pergi ke rumah-rumah orang kaya, orang muslim yang kaya, dia memaksa keluarkan zakatmu. Kalau sekarang badan amil zakat nunggu nih Pak. Kalau dulu yang ditunjuk oleh Rasulullah itu goleki, wah iki kok setahun rong zakat diparani. Oh iya kowe zakat ora zakat rasa dadi wong Islam gitu kan. Keluarkan zakatnya. Jadi Umar bin Khattab tuh ngancam gitu. Kalau tidak pernah mengeluarkan zakat berarti engkau melanggar ketetapan Allah. Ya, zakat apa sereng gitu. Itu Umar bin Khattab Pak. Ya. Bahkan sampai ingat itu memang beliau itu keras gitu. Bahkan sampai ketika Umar itu 1 malam berkeliling kampung, pulang diingatkan sama putranya, ya Amirul Mukminin, apakah engkau tidak takut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Engkau bersantai-santai di rumah. Nah, Amirul Mukminin presiden nih Pak. Tilometen emperan toko. Ya, presiden saiki mboten tilem ten emperan toko ya. Kamarnya sudah dikhususkan, mau lewat aja kita nggak boleh kan. Saya nunggu Pak Presiden dulu lewat ya, disterilisasi. Ya, kalau dulu betul ya. Makanya sampai ketika terjadi gempa itu kan, apa yang dilakukan Rasulullah Pak? Gempa bumi itu Pak. Ya. Itu Rasulullah itu menyampaikan kalau dilihat dari sudut pandang Islam, sudut pandang agama, ya, terjadinya gempa itu berarti Allah Subhanahu wa taala itu memperingatkan kepada seluruh umat
Ya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya di bumi Allah. Misalnya gempane ning Jogja ya Pak nggih. Gempane Jogja kan kados dulu di napa jenenge? Berita mesti Jogja ning Jogja, gempane Jogja, gempane Jogja. Apa sebabnya? Itu kan. Karena di bumi itu yang diinjak oleh manusia itu banyak orang yang melakukan maksiat kepada Allah sehingga ditimbulkan gempa. Kalau di zaman Nabi apa? Nabi disuruh ya menyuruh kirim surat ya, kon kirim surat Pak kepada pimpinan daerah. Apa isi suratnya itu? Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah semua wargamu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini gara-gara gempa. Saiki gempa muncul ning TV ya, ini tidak dipotensi terjadi tsunami. Gempa 6 skala Richter, korbannya adalah ini. Mboten enten kok korban napa? Berita gempa bumi itu dimohon semua warga semuanya dimohon bertobat kepada Allah, mboten enten. Itu zamannya Nabi. Ya, makanya sekarang tuh gempa, gempa tuh panik. Ya, maka ketika terjadi gempa, gerhana dan sebagainya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sekarang orang gempa biasa wae, sementing kene aman-aman wae. Gitu, Pak. Kalau saya sendiri kadang-kadang yang mikirin gempa yang ngendi to jane? Ya, dulu Semeru, mungkin Merapi yang dulu sering itu. Merapi. Wah, rapopo, sementing ratakan gone dhewe. Ya, sempat kita berpikir gitu. Padahal kalau kita terasa, ya, getaran bumi itu kita terasa, ya, itu artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab di sana, kita juga kena. Ya, ora terlena-lena, wah sepenting gone dhewe iki gur udan awu ya, ra nganti rusak dan sebagainya. Tapi ingat ya, kalau kita ingat kisah sahabat Nabi Muhammad SAW saat itu betul ya, kalau hanya terjadi gempa, makanya jarang Pak. Dari dulu apa namanya? Gempa bumi, bencana-bencana itu jarang. Karena orang-orang banyak yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hampir setiap hari kecelakaan ya, tanah longsor, banjir, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung ya, itu sebenarnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk melihat kekuasaannya ya, bagi orang yang beriman dan melihat bahwa tanda-tanda itu betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka segera kembali kepada Allah, mengajak keluarganya, teman-temannya dan semua orang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada salah dan kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.